system sih sebenarnya ya, cuman kadang-kadang di tengah jalan banyak beberapa orang yang nggak tangguh ya, nggak tangguh dengan hal yang harus dihadapi yang belum terjadi di depannya. Jadi banyak orang-orang mungkin banyak yang overthinking dulu di awal, banyak yang kayak pengen maju, nanti di depan kayaknya ada macan nih. Jadi nggak maju lagi, mundur lagi gitu ya. Kayak di depan mungkin nanti ada lubang nih, jadi udah lebih takut di depan dulu filosofinya kan. Mereka mau maju tapi ragu gitu. Sebenarnya kalau prinsip hidup Cikin, apapun yang di depan ya udah kita terjang aja gitu. Iya betul. Coba aja dulu ya. Nanti selama perjalanan kalaupun ada terjang ya kita hadapi, kita belajar gitu ya. Betul. Bisa jadi ada dua pilihan. Kita jatuh di lubang atau kita ketemu macan mungkin, atau bisa kita mundur dulu sebentar untuk strategi yang baru, karena kita sudah tahu di depan ini ada macan dan lubang. Gimana strateginya kita bisa melewati dua hal itu sebenarnya. Catat sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di HG Podcast, relung perjalanan hidupnya banget. Dan siang ini sangat luar biasa, HG kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang vokalis musisi Indonesia yang lagi ngehit-hitnya. Siapa lagi kalau bukan Cikin Cafe? Tepuk tangan dulu dong sahabat-sahabat di HG Podcast. Ya, selamat siang kakak. Selamat siang, saya jawabnya agak malu di selamat siang. Alhamdulillah hari ini juga spesial, kedatangan adik tersayang ini, salah satu adik tersayang HG juga, yang memang perjalanan hidupnya tentunya nggak mudah. Sebelum bisa menjadi seorang vokalis Kafein ini banyak banget pesa-pesa, fase-fase terberat dalam hidupnya. Nah, banget ya, wow. Termasuk dari lirik lagu terbarunya. Takkan ku relakan kau pergi. Sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast juga nggak pernah rela kalau Cikin Kafein pergi dari HG Podcast ya. Oke, kakak Cikin ini pada penasaran nih tentunya dari sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast. Boleh dong Kak Cikin diperkenalkan dulu, kemudian aktivitasnya apa aja sih saat ini? Halo, saya Cikin Kafein, saya vokalis dari Kafein. Aktivitas kemarin masih jalan promo dan single terbaru dari Kafein. Asik, single promonya ya, luar biasa ya. Jadi sudah mobile gitu kan. Kalau lihat penampilannya Kak Cikin sekarang gitu ya, dari awal sampai sekarang pasti punya ciri khas tertentu nih Kak ya. Boleh nggak sih Kak ciri khas kalau misalkan seseorang melihat Kak Cikin, oh ini pasti ada Cikin nih Cafe ini, oh ini suaranya Cikin Cafe ini, oh ini penampilannya identik dengan ini nih Kak Cikin Cafe ini. Coba Kak, gimana Kak? Kalau identik apa ya Kak? Cikin lebih suka ke jam tangan sih. Jam tangan, oke. HG Podcast sut jamnya sut ya, oke. Ini paling baru nih. Ini paling baru ya, asik. Pokoknya karena jam itu membuat Kak Cikin semakin menghargai waktu. Oke, terima kasih Kak Cikin. Oke Kak Cikin. Kalau bicara tentang tema kali ini ya, karena kali ini sahabat-sahabat Jiwa HG Podcast kita akan bincang-bincang spesial dengan vokalis musisi Indonesia, dengan Cikin Kafein, tentunya dengan tema titik balik sang vokalis Kafein ini. Luar biasa. Kak Cikin boleh diceritakan, ada hal-hal yang mungkin bisa diceritakan tentang perjalanan hidup Kak Cikin sebelum Kak Cikin menjadi seorang vokalis di Kafein ini. Perjalanan panjang ya berarti. Iya, bisa dari yang panjang itu dibuat lebih menengah atau lebih diringkas tapi lebih efektif juga. Gimana Kak Cikin? Karir perjalanan musik, Cikin bermusik dari kelas 3 SMP ya, kelas 1, kelas 3 SMP. Oh, jadi emang 3 SMP sudah mulai ya? Awal di awal SD dan SMP itu malah sebenarnya dulu suka seni ini melukis gambar, gambar kayak kartun, komik. Dulu Cikin sempat ngedalamin gambar ya. Akhirnya di kelas 3 karena sekolah itu sebelahnya studio band, ada studio band jadi kalau pulang sekolah mampir ke studio band, ternyata main musik ini juga ya asik juga gitu. Asik gitu ya. Itu udah mulai perjalanan akhirnya ikut
festival, bikin band juga sama teman, sampai juga ikut-ikut audisi. Terus bikin lagu-lagu sendiri juga kemarin dibantu sama Teknik dan Mas juga sempat ya. Luar biasa ya. Ya dari band bikin solo, dari solo akhirnya abis pandemi kemarin sempat ke Bogor juga kan. Iya. Sama label Bogor juga sebelum pandemi, terus akhirnya pandemi ikut audisi juga Indonesian Idol, terus audisi lain juga. Akhirnya pas pandemi kelar jadi balik ke Cirebon bikin solo album ternyata mentok tuh karir tuh, mentok kemana lagi nih, mau bikin apa lagi. Sempet malah terpikir untuk apakah berhenti saja di musisi begitu ya? Oke. Sebenarnya nggak berhenti sih, lebih ke atau bagaimana itu? Lebih ke titik aman, kayak ya sudahlah, kalau sudah dapat rezekinya di Cirebon, sudah cukup gitu ya? Sudah cukup untuk festival atau event-event di Cirebon atau kafe itu kafe lagi. Sempat main kafe itu kafe juga. Kafe mana sih, atau di kota Cirebon ini mana sih yang nggak kenal sama Cikin Cafe ini nih? Semuanya kenal tentunya. Oke, lanjut Kak Cikin. Dari kafe itu kafe kayaknya udah titik aman gitu, titik aman untuk ya sudahlah, karirnya mungkin cukup di sini aman untuk hidup, untuk prepare ke jenjang yang berikutnya, karena pribadi juga butuh pendamping hidup lagi itu teh, dengan pernikahan dan umur juga. Iya, oke. Ini tampak masih muda kok Kak Cikin ya. Kalau ngomong soalnya pendamping hidup ini ya, langsung di tim HG Podcast diam. Aduh, saya siapa ya nanti jodohnya ya? Oke, jadi berpikir seperti itu ya Kak Cikin ya. Oke. Ternyata di mana kita seperti THG bilang, di mana kita selalu menekuni sesuatu dengan hati dan sesuatu dengan fokus, ternyata yang di atas itu punya jalan tersendiri untuk kita. Jadi tiba-tiba teman ngasih tahu via media sosial gitu, terakhir dia ngasih tahu, Kak ada audisi vokalis gitu ya, bandnya Kafein. Wow, legend dong. Kafe, pas main di kafe itu kafe juga Cikin sering bawain lagu-lagu Kafein. Iya, kan sempet tuh kita juga sering tuh dengerin Kak Cikin ini bawain lagu Kafein yang Hidupku. Nah, gimana, coba lanjutkan gimana Kak Cikin? Hidupku kan damai. Kan enak, suaranya beda ya, empuk. Kalau vokalis tuh beda suaranya ya. Oke, itu kan ya. Ternyata dari situ. Tadinya udah nggak mau ikutan tuh teh, karena itu sempat nggak mau ikut. Karena Cikin sempat gagal juga di audisi vokalis band yang lain kayak. Sempat ikutan juga ada band. Terus The Titan juga Cikin sempat ikutan. 5 Minute juga sempat ikutan, terakhir 5 Minute, dan titik akhir Cikin untuk selesai tidak ikut audisi lagi adalah 5 Minute lagi itu, karena tidak lolos. Akhirnya coba ini mungkin jalan dari yang di atas untuk terakhir kalinya mencoba chance terakhir. Akhirnya Cikin ikutan tanpa berharap lebih, hanya mengirim lagi, itu dibantu juga sama Om Pam juga. Alhamdulillah ya. Segala macamnya dibantu. Gak tahu jalannya Allah, akhirnya tiba-tiba sudah sampai di Bandung 5 besar. Alhamdulillah ya. Ternyata Tuhan dengan maha kebesarannya selalu punya jalan terindah ya. Pertama dibentur-benturkan terlebih dahulu ya, tapi pada akhirnya alhamdulillah ya. Dibentuk jadi vokalis Kafein gitu ya. Oke. Besar di Bandung, lagi itu langsung audisi live sama Kafeinnya, dan 5 besar ini udah yang Cikin lihat yang sudah yang terbaik semua ya, lihat dari karakter vokal ya, lihat dari packaging orangnya. Lagi itu udah mulai sudahlah, nothing tulus, Cikin lakukan yang terbaik, jadi diri sendiri. Alhamdulillah dikasih yang terbaik. Iya, dan terbaik dan terpilihlah menjadi vokalis Kafein. Ya, tepuk tangan dong. Oke, Kak Cikin, menarik sekali ya perjalanan hidup. Jadi memang kalau dilihat ada beberapa orang berprinsip bahwa dia enak banget ya hidupnya, sukses sekarang. Tapi belum lihat bagaimana perjalanan sebelumnya ya. Seperti yang memang sahabat-sahabat HG Podcast yang terjadi sama Kak Cikin ini. Sebelum Kak Cikin menjadi vokalis dari Kafein, sebelumnya pernah mengalami beberapa macam kegagalan ya ketika mengikuti audisi, dan akhirnya ternyata berjodohlah dengan Kafein. Alhamdulillah ya. Oke, Kak Cikin, selama proses menunggu pengumuman ya atau hasil dari audisi Kafein itu sendiri, apa saja yang dilakukan oleh Kak Cikin pada waktu itu? Lagi itu Cikin masih jalan event-event juga deh, event-event di Cirebon, terus ada beberapa kafe juga yang masih ada jadwal lagi, jadi regular kafe Cikin masih jalan lagi itu sebelum
sebelum pengumuman audisi, Cikin masih dengan rutinitas ngamen di kafe Cirebon, masih sama teman-teman komunitas juga gitu, banyak kegiatan sekitar bermusik sih tetap. Tetap ya. Pokoknya musik selalu di hati ya Kak Cikin ya. Hampir mau dilepaskan sih sebenarnya. Sempet mau dilepaskan, ternyata kembali lagi ya. Ternyata musiknya nggak mau dilepasin dari Kak Cikin. Sudah melekat ya. Oke, selama perjalanan ini tentunya setiap orang punya kriteria dalam dirinya ya, entah itu dalam karirnya ataupun dalam memilih pasangan ya. Kalau seorang vokalis Caffeine itu mencari pasangan itu seperti apa sih? Tarik nafas dulu, inhale, exhale gitu. Kalau sebenarnya nggak ada kriteria khusus ya. Nggak ada ya? Nggak ada sih sebenarnya, karena kalau misalkan kriteria khusus juga kayaknya kita terlalu berharap sama orang, akhirnya ekspektasinya tinggi, terus dapat yang tidak sesuai ekspektasi, kecewa juga kan. Jadi lebih ke let it flow aja sih sebenarnya, ketemu sama orang ataupun lebih ke yang satu tujuan dan satu visi aja sih, karena mungkin pekerjaan Cikin kan banyak meninggalkan rumah mungkin. Iya betul. Jadi harus siap menerima, memberikan support system ya. Mungkin lebih ke yang support system, tahu kehidupan dan tahu pekerjaan aja, sama-sama saling mengisi aja. Saling mengisi ya. Jadi kalau sebelumnya belum memberikan support system atau bagaimana? Support system tuh kan. Semakin bukan kita pembicaraan kita ya. Oke, gimana Kak Cikin? Support system sih sebenarnya, cuman kadang-kadang di tengah jalan banyak beberapa orang yang nggak tangguh ya. Tangguh dengan hal yang harus dihadapi yang belum terjadi di depannya. Jadi banyak orang-orang mungkin banyak yang overthinking dulu di awal. Banyak yang kayak pengen maju, nanti di depan kayaknya ada macan nih. Jadi nggak maju lagi, mundur lagi gitu ya. Kayak di depan mungkin nanti ada lubang nih, jadi udah lebih takut di depan dulu filosofinya. Mereka mau maju tapi ragu gitu. Sebenarnya kalau prinsip hidup Cikin, apapun yang di depan ya udah kita terjang aja gitu. Betul. Jatuh, coba aja dulu ya. Nanti selama perjalanan kalaupun ada terjang ya kita hadapi, kita belajar gitu ya. Betul. Bisa jadi ada dua pilihan. Kita jatuh di lubang atau kita ketemu macan mungkin, atau bisa kita mundur dulu sebentar untuk strategi yang baru, karena kita sudah tahu di depannya ada macan dan lubang. Gimana strategi kita bisa melewati dua hal itu sebenarnya. Catat sama-sama jiwa aja. Semakin menarik tentunya, kita akan lanjut tentunya berbincang-bincang dengan Cikin Caffeine. Bye. Kak Cikin lanjut nih ya, pertanyaan yang semakin wah banget nih ya. Tadi Kak Cikin bilang kadang kita tuh harus menerjang terlebih dahulu ya. Betul. Mungkin untuk Kak Cikin itu mudah atau bisa menghadapi, tapi nggak semua tuh yang di luar sana tuh mampu. Itu bagaimana sih cara Kak Cikin bisa tangguh seperti itu? Wah, sebenarnya kalau ngomongin soal tangguh, sama sebenarnya manusiawinya Cikin juga untuk maju sebenarnya ada takutnya juga, karena sifat dasar manusia juga punya takut, punya ragu. Tapi kalau dari Cikin sendiri pribadi Cikin, kalau sudah kita mau melakukan sesuatu gitu, ya udah gitu, maksudnya jalan aja, ngapain harus takut di awal gitu. Karena lebih ke lebih ke mencoba kan, manusia itu ada mencoba mencoba try gitu. Jadi kalau lu udah pilih, lu harus tanggung konsekuensi jalan lu gitu ya. Misalkan kita kepilih masuk ke jalan tol gitu. Kalau kita mau tujuannya ke Cirebon, nggak mungkin kita keluarnya di Brexitnya di Brebes gitu kan. Pasti harus belok ke jalan Cirebon gitu kan. Jalan itu yang harus kita tempuh gitu. Walaupun ada beberapa jalan alternatif yang mungkin bahasanya filosofi banget hari ini. Gak apa-apa, ini asik ya. Tema Caffeine kali ini filosofi hidup. Kalau sini tuh pengen pulang ke Cirebon dari tol ya, kita harus keluar Brexit di jalan tol Cirebon ya kan, keluar Cirebon. Walaupun ada beberapa jalan alternatif kayak di jalan biasa, itu juga kalau jalan biasa kita punya rintangan, punya ketemu dengan hal-hal yang lain juga di jalan yang lain gitu, walaupun banyak rintangan-rintangan yang berbeda-beda kan di setiap jalan gitu. Jadi kalau sudah di jalan itu ya udah jalan aja sih ke depannya. Mau ada apa kek, ya dua hal yang harus kita tanamkan adalah bisa dihadapi
atau bisa belajar dari rintangan yang di depan. Asik. Dua hal, bisa dihadapi atau bisa belajar dari rintangan yang dihadapi, gitu ya? Ya. Oke, luar biasa ya. Oke, Kak Cikin. Tentunya dari perjalanan hidup sebagai seorang musisi pernah mengalami titik balik. Nah, titik balik seseorang itu kan biasanya kalau dibenturkan atau dihadapkan pada permasalahan yang sangat berat ya. Nah, kalau boleh nih ya Kak Cikin ya, kita share bagian tertentu saja tentunya yang buat sahabat UHG Podcast ini buat wow, ternyata permasalahan yang aku alami saat ini di luar sana banyak loh yang lebih dan ternyata mampu melewatinya. Meskipun di awal mungkin merasa terpuruk, tapi pada akhirnya mampu bangkit. Boleh Kak Cikin? Titik balik itu sebenarnya di mana kita sudah ada di titik paling dasar yang namanya pasrah. Betul, pasrah ya. Dimana kita sudah berpikir kita bisa lanjut nih kayaknya, kita mau berhenti di titik ini deh, sudah cukup, maksudnya sudah merasa cukup dan bersyukur dengan titik yang kita dapatkan. Ada hal luar biasa, ada kekuatan luar biasa yang mendorong kita atau ngasih kita pintu-pintu lain gitu. Jadi tiba-tiba di mana kamu ingin menyerah atau di mana kamu sudah di titik pasrah, kekuatan yang di atas itu selalu bikin jalan baru buat kamu, buat kamu maju gitu. Jadi jangan pernah nggak maju. Oke. Lebih ke pasrah dan sudah dikasih jalan, usaha lagi. Oke. Pasrah dan udah dikasih jalan ya usaha lagi. Jadi pasti dikasih jalan. Pasti yang namanya Tuhan itu selalu memberikan peran ya kepada kita untuk terus mencari jalan. Karena memang selalu diperlukan jalan ya. Betul. Oke ya, oke. Believe it or not, itu terjadi banget sama Cikin, dan satu kata yang harus ditanamkan adalah believe in God. Believe in God. Tak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Tuhan. Betul. Dan setuju banget apa yang Kakak Cikin bilang ya. Oke, jauh bagaimanapun usaha kita sudah ekstra, sudah optimal menjaga atau menjalankan sesuatu, kalau ternyata ini Allah atau Tuhan belum berkehendak, disitulah kita akan terus dilatih untuk terus mencoba dan pada akhirnya titik pasrah itu dalam kondisi penerimaan diri. Betul. Ya. Oke. Satu lagi, nggak ada jalan yang buruk yang dikasih sama Allah, karena yang dikasih sama yang di atas itu semua jalan yang terbaik buat Quotes the day from Chicken Cafe. Nah, gitu ya. Supaya dikasih dari Allah gitu. Jadi pada saat kondisi apapun, mungkin ada suatu waktu ketika kita dalam kondisi yang terpuruk, kita merasa, kenapa sih Tuhan memberikan ini pada kita? Kenapa sih Allah memberikan ini pada saya? Tapi ternyata ada suatu titik baik dari Allah buat kita menjadi terus belajar ya Kak Cikin ya. Oke, ya Kak Cikin, dalam kondisi yang terpuruk pernah nggak sih ada suatu waktu sempat terlintas atau mungkin ada hal yang memang yang seharusnya tidak dilakukan itu perilaku tapi dilakukan? Ada. Mungkin di masa lalu, boleh diceritakan? Ada. Manusiawinya adalah kita juga kadang-kadang hilaf juga ya. Betul. Lupa karena di titik yang sudah mau ngapain lagi, sudah di titik yang capek banget gitu. Iya, udah capek, udah kurang apa lagi sih, udah ekstra banget gitu ya. Udah kayak ekspektasinya udah terlalu tinggi. Betul. Tapi tidak mencapai titik yang kita mau gitu. Betul. Tapi ternyata melakukan itu juga nggak ada faedahnya sih sebenarnya. Iya, Cuma mungkin emosi yang sesaat, jadi kita meluapkannya dengan sesuatu yang tidak kita ingin lakukan tapi ternyata dilakukan. Seperti ya banyak macam-macam kenakalan remaja. Oke, berarti waktu lagi remaja ya. Sekarang sudah melewati masa remaja berarti ya. Masih remaja sih. Remaja akhir menuju dewasa. Oke. Tidak balik lagi. Ya, oke. Jadi pernah ya. Pernah. Pasti nggak pernah, pasti pernah. Oke. Nah, tapi ya di balik itu akhirnya berpikir lagi, jadi buat apa sih sebenarnya, nggak ada gunanya gitu kan, nggak ada gunanya. Akhirnya kita balik lagi ke jalan yang benar. Siratal mustaqim, jalan yang lurus ya. Oke, ya. Siratal mustaqim, dan ya sudah gitu, itu hanya untuk mungkin Tuhan juga memberikan space juga sih sebenarnya, karena kalau mungkin gak dikasih space juga mungkin gak mungkin terjadi hal itu kan. Jadi sesuatu yang terjadi di hidup kita juga sebenarnya udah ada campur tangan, sudah pasti ada campur tangan dari yang di atas untuk kasih sesuatu yang lebih baik, ya. lebih
berpikir positifnya itu Betul. aja sih. Termasuk dengan hal-hal yang lain ya. Jadi Betul. bisa jadi misalkan kita merasa kehilangan sesuatu, entah itu karir ataupun keluarga ataupun hal yang lainnya, tapi ternyata di sisi lain Allah menghadiahkan sesuatu yang lebih wow banget, luar biasa ya. Oke. Nah, Kak Cik ini sangat menarik kembali terkait dengan single terbarunya. Nah, biasanya kalau menulis lirik itu, apakah lirik tersebut itu memang ada kaitannya dengan kehidupan musisi kita, vokalis Kafein ini, atau gimana Kak Cikin lagu yang terbaru? Sebenarnya lagu yang baru nih yang Takkan Kurelakan Kau Pergi itu bukan ciptaan Cikin, ciptaan Kang Beni. Oh, Kang Ya, Beni. Selamat siang Kang Beni. Selamat siang Kang Beni, Kang Beni, halo. Oke. Kang Beni lagi itu punya demo lagu Ya. setelah lolos di Kafein itu Kang Beni ngasih demo itu lagu itu, dan pas Cikin dengerin lagunya, liriknya ternyata emang lagi relate, lagi Berhubungan gitu ya. karena jodoh kali. Iya, benar ya. Gimana jodoh, jadi pas didengerin Pas banget gitu ya. kayak lagu kayak nyindir saya banget kan. Padahal itu lagu udah Kok ini aku banget gitu ya. lagu padahal udah lama diciptakan kan. Iya. Udah lama Jadi diciptakan. sebenarnya itu udah lama diciptakan. Sudah lama diciptakan. Memang di demo itu baru ya. Betul, pas Oke. Kafein baru itu nih kita cobain lagu ini, katanya coba diisi vokalnya Kin, pas didengar lirik. Pas banget Kang Beni lihat, wah ini pas banget kayaknya buat Kak Cikin. Iya. Begitu ya Kang Beni ya. Oke, related. Nah, tadi bilang kan related tuh. Relate Nah, banget ya terjadi. nah relatednya seperti apa nih dengan Jadi, lagu itu? Cikin tanya ke penciptanya kan, Oke. ini lagu tentang apa? Maksud emosinya harus seperti apa? Feel lagunya harus seperti apa? Apa? Sedih kah? Bahagia kah? Atau ada emosi marahnya kah? Atau jadi Cikin menelaah sebuah lagu juga deh untuk ngasih rasa ke si lagunya kan, seorang penulis kan harus begitu ya. Lirik, Cikin baca liriknya, ternyata ini kata Kang Beni, ini adalah kisah tentang seseorang yang nggak mau kehilangan pasangannya, tapi bukan posesif sebenarnya. Oke. Bukan posesif, jadi Karena terlalu dalam mencintai, dalam menyayangi. mencintai, Oke. Tapi sebenarnya ada kisah lainnya juga, adalah si pasangannya itu ternyata berhubungan lagi dengan yang lain gitu, maksudnya dengan sahabatnya mungkin, dengan teman barunya mungkin. Jadi si yang penciptanya tuh pengen menunjukin bahwa udahlah sama-sama saya aja gitu, saya nggak rela kamu pergi sama yang lain gitu. Itu ada dalam lirik juga nih. Kalau misalkan dia itu nggak bahagia dengan pasangan barunya, kemudian di lirik itu bilang ya udah balik lagi sama aku gitu. Ya, gitu ya? Itu sih ya, gitu sih itu dan Asik. Ini tim-tim sahabat aja kita langsung wow, ternyata begitu ya. Itu termasuknya cinta seperti apa emang Kak Cikin kalau misalkan udah emang nggak rela kalau kamu pergi, tapi kalau kamu tetap mau sama dia ya sok aja gitu, silakan aja. Iya. Tapi kalau kamu nggak bahagia balik lagi deh ke aku gitu ya. Iya, Oke. ke orang yang apa ya, jadi ada emosi, ada sedikit emosi di film lagu itu. Emosinya ada emosi marah ya mungkin ya. Jadi telah dari Kang Beni cerita tuh emosi yang marah, yang ngapain sih sama yang lain gitu. Oke, siap. Semakin seru ya. Jadi Kita cinta tapi kayak ada marahnya juga gitu, kayak udah sama aku aja gitu. Aku tuh nggak akan nyakitin gitu ya. Nggak akan nyakitin karena sangat-sangat mencintai kamu, dan nggak usah sama yang lain, sama saya aja. Siap, luar biasa. Semakin penasaran tentunya. The next kita lanjut bincang-bincang bersama Kak Cikin. Ya, kita bincang seru lagi tentunya bersama Cikin Kafein yang tadi temanya Takkan Kurelakan Kau Pergi. Oke. Ini jelek banget gitu ya, baca liriknya, kemudian dengar single lagunya, wow luar biasa banget. Oke, Kak Cikin dalam hidup Cikin pernah ada dalam kondisi di mana Kak Cikin ditinggalkan oleh seseorang yang sangat spesial tentunya dalam hidup Kak Cikin. Sering. Luar biasa. Jadi ternyata related banget di lagu terbaru dari Kafein ini ya. Oke. Dan itu yang diantara yang sering itu mana yang paling membuat Kak Cikin wow ini bener-bener banget deh, ngerasa kehilangan banget, ngerasa dihanati, atau ngerasa wah kok gini banget sih gitu. Yang mana tuh Kak Cikin, boleh? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang terakhir gitu ya? Oke. Yang sebelum yang terakhir sih sebenarnya. Oh itu ada ya? Ada yang sebelum terakhir itu lebih ke apa ya, lebih ke karena
waduh ini jadi cerita curhat sesi Iya, hati ini. sesi hati. Kalau Hage Podcast dari hati ke hati. Intinya lebih memilih yang sudah siap lah gitu. Oke. Dari segi dari segi materi mungkin. Oke, mungkin pada waktu itu berpikirnya segi finansial seperti itu ya. Lebih aman. Oke. Ya udah, mungkin mau bisa apa lagi kan gitu. Dan itu menjalin hubungan berapa lama itu? Sekitar 2,5 tahun kalau nggak salah. 2 tahun ya, oke. Pandemi sampai setelah pandemi sih sebenarnya. Dan itu ya akhirnya dia menikah sama yang itu. Oke, berarti sudah bye-bye gitu ya. Oke. Kalau ada quotes yang bilang ini, di balik mantan yang meninggalkan ada penyesalan yang ada dalam hati. Itu gimana tuh Kak Cikin? Di balik meninggalkan mantan gitu ya. Ada penyesalan gitu ya. Ternyata yang ditinggalkan sekarang seorang vokalis loh dari Kafein. Nah, kayak gimana Kak Cikin? Ini maksudnya pinter ya. Jadi ya jangan kecikin aja sih kayak yang lain juga. Kalau misalkan meninggalkan atau ditinggalkan sama seseorang yang bikin sakit hati atau bikin terpuruk, buktiin kalau kamu tuh bisa jadi sesuatu yang jadi titik balik lagi ya. Oke, titik balik lagi ya. Berpikir kenapa saya ninggalin dia dulu ya, padahal sekarang udah enak gitu. Ya. Ini dari hati Kak Cikin buat mantan sebelumnya. Catet ya, oke. Padahal belum tentu kita enak juga gitu ya. Masih berjuang juga gitu. Sedang berjuang ya, dan terus berjuang. Yang penting yang ingin kasih kasih ya, kalian harus kasih ya. Yang tips aja, tunjukkan politik nggak ada politik sih, strategi ya. Strategi. Ke Bung Karno dulu pernah melakukan ini teh. Ya, oke. Coba Kak Cikin ya, oke ya. Namanya politik mercusuar. Oh iya, betul. Oke. Di atasnya terang. Betul, di sininya daerah bawahnya belum tahu ya. Biarkan orang-orang lihat titik terangnya aja. Ya, jadi dia nggak ngelihat proses bawahnya itu seperti apanya ya. Oke. Jadi masih tahu. Oke, sip Kak Cikin. Nah gitu ya. Jadi buat kalian yang ditinggalkan oleh mantan ataupun kalian pernah meninggalkan mantan dan menyesal, kembali lagi bahwa setiap orang pernah buat kesalahan ya dalam hidupnya, termasuk dalam pengambilan keputusan. Nggak apa-apa karena memang selalu ada peran Tuhan di dalamnya. Yang jelas kalaupun kita mau bangkit dari rasa sakit ataupun luka itu bukan untuk membalas dendam ya. Bukan ya. Jadi ada yang bilang ya udah kamu balas dendam aja dengan tunjukkan prestasimu, karena kalau kita tujuannya hanya untuk membalas dendam, pada saat itu kita tidak menghargai diri kita ya. Kita hanya mengikuti ego kita ya, emosi kita. Kita jadi terhambat juga untuk pencapaian karir-karir yang lainnya, begitu ya. Yang didapatkan ke depannya itu cuma kosong. Betul, kosong ya. Hati kosong. Ini udah ada belum Kapain judul lagu kosong? Kosong belum ada. Oke, boleh ya. Hage request ya. Nanti sambil ada puisi dari Hage ya, kosong. Oke. Kang Benny mau kasih apa lagi? Satu lagi? Kang Benny sama Kang Yudi. Kang Benny, Kang Yudi titip satu puisi dari Hage ya. Oke, kosong. Oke, seperti itu ya. Jadi memang di situ justru Kak Cikin belajar untuk bangkit, membuktikan bahwa ternyata saya mampu sampai berada titik sini ya. Nah itu berarti yang sebelumnya. Nah yang terakhir gimana kalau yang terakhir Kak Cikin? Pengalaman bersama mantan yang terakhir ini? Oh ini ada asmaranya juga. Ada, karena titik balik itu dari karir, kemudian hal-hal yang lainnya. Kalau yang terakhir sebenarnya support sih ya. Oke, luar biasa ya, karena selalu pasti ada kebaikan ya. Betul. Sebenarnya kita saling support sebenarnya satu sama lain dengan pekerjaan masing-masing. Tapi itu ada balik lagi kita nih manusia nih kadang-kadang banyak overthinkingnya juga. Kalau sudah overthinking itu kayaknya kemana-mana ya. Kemana-mana. Oke, belum terjadi tapi sudah berpikirnya yang melebar. Makanya mungkin karena itu jadi kita berpikir untuk ya sudahlah dengan
pekerjaan masing-masing dulu. Oke. Kalaupun sebenarnya kedepannya emang berjodoh, pasti ada jalan ya. Pasti ada jalan dikasih. Oke, catat mantan yang terakhir, Kak Cikin bilang begini, kalau ternyata masih ada jodoh, pasti ada jalan ketemu Ya, lagi ya. iya. Oke, kalau nggak ada jodoh, semoga saling merelakan ya. Ya, kalau ada Dan jodoh, memberikan semoga mendapatkan yang terbaik, betul. Ya. Masing-masing mendapatkan yang terbaik dan Amin. kebahagiaan ya. Amin. Kak Cikin mendapatkan yang terbaik, kemudian siapapun mantan Kak Cikin juga mendapatkan yang terbaik insya Allah ya. Oke, Kak Cikin, tadi kan kita udah bahas tentang karir ya, kemudian kita bahas dari segi pribadi yang tadi juga berhubungan dengan single terbarunya ya. Ya, Itu betul. kenapa kita kupas tentang mantannya Kak Cikin karena berhubungan banget sama single terbarunya. Oke, gitu ya. Kak Cikin, untuk para musisi nih yang ada di Indonesia tentunya gitu ya, spesial juga untuk kota Cirebon ya, karena Kak Cikin itu Iya. lahir di Cirebon. Harus. Kan gimana caranya biar mereka tetap maju, pantang menyerah, mencapai cita-citanya. Boleh Kak Cikin Cirebon disampaikan? pride ya. Iya, Cirebon. Lebih ke apa kata-kata motivasi dari Ya, silakan, Kak Cikin. Ke ini aja sih, lakukan yang terbaik dari versi diri kamu. Terus jangan pernah takut buat ngadepin sesuatu yang belum kita tahu di depan. Oke. Lebih ke belajar dari pengalaman aja. Oke, berarti jangan pernah takut, apapun itu hal-hal yang memang belum kita lalui, yang memang harus dihadapi ya. Betul. Jadi nggak mau kan pasti nggak mau dihadapi ya, karena Iya. saat dihadapi kita belajar ya. Betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Kak Cikin Kafein. Semoga nanti kita bisa ngopi bareng nih Haja Podcast sama Boleh, habis ini Kafein kita ya. ngopi dulu. Oke, siap. Oke, kita nanti ngopi-ngopi bareng ya. Oke, Kak Cikin, kita mau closing nih ya. Iya, boleh. Oke, titik balik. Titik balik. Titik balik sang vokalis Kafein. Nah, tadi kan bilang titik balik itu pasrah. Pasrah. Ya, Kalau ini pasrah tuh bukan berarti Diam. pasrah tuh diam, Iya. enggak. Karena pasrah itu adalah kata aktif. Betul. Ya, kata Betul. aktif itu seperti apa? Berdoa itu kan kata aktif. Betul. Melakukan sesuatu, meminta permohonan pada Allah Subhanahu wa taala ya, pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pasrah di sini juga berarti ada makna apa lagi Kak Cikin bisa disampaikan? Pasrah di sini ada makna kita lebih kuat dan malah lebih banyak usaha yang kita lakukan, Mbak. Oke ya. Jadi- banyak usaha yang banyak Iya, dilakukan jadi ya. benar kata Teh Heri, jadi malah nggak diem gitu tuh. Iya. Pasrah tuh kita berdoa tapi kita berpikir lagi gimana nih caranya buat berusaha lebih maksimal lagi gitu. Betul. Dan di samping dikasih jalan setelah pasrah, dan akhirnya kita harus berusaha lagi lebih Betul, kencang gitu. pasrah berusaha. Betul. Sama ya dengan fase-fase yang memang siapapun yang pernah menghadapi fase terpuruk dalam hidupnya ataupun fase-fase kelam dalam hidupnya, tentunya pasrah dalam hal inilah aktif melakukan sesuatu menuju perubahan positif, begitu ya. Oke, terima kasih Kak Cikin. Ini luar biasa sekali. Nanti semoga bisa komplit bersama Kafein. Amin. Amin ya. Kabar-kabari ya. Oke, ke Cirebon nanti kita nongkrong bareng, ngopi bareng. Kang Yudi ditungguin. Kang Beni Kang Yudi ditunggu loh di HG Podcast ya. Oke, terima kasih sobat-sobat jiwa HG Podcast. Kak Cikin boleh kita sama-sama slogan dari HG Podcast. Jadi nanti kalau ini relung perjalanan hidup ya. Kalau misalkan ini relungnya seperti ini, relung perjalanan hidup. Nyes banget dah. Karena memang selalu nyes. Yes, ya. Semua hal itu memang selalu nyes. Nyes untuk apa? Untuk dinikmati, dijalankan dan dihadapi. Oke. Oke, siap ya Kak Cikin ya. HG Podcast, relung perjalanan hidup.